sekalian oge ning bisi teu karekam oge di dieu. Mic-nya Udah sih. Haza. Udah direkam layar tapi cobain we di kalian juga. Bisi Ya, ke-save gitu nih. Atau udah direkam belum itu? Udah. Mulai ya. Dan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan PT Astra Internasional TBK 2019 sampai 2023. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya. Di sini ada, silakan diperkenalkan dulu. perkenalkan, saya Fadli Wahid. Perkenalkan saya Kansa Salsabila Wirunisa. Perkenalkan, saya Intan Nur Cahyani. Baik, boleh lanjut. Fadli, maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Keuangan sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan dan mengukur kinerjanya melalui laporan keuangan, analisis rasio seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. PT Astra Internasional Tbk, perusahaan otomotif besar di Indonesia, terdampak pandemi dengan penurunan pendapatan 26,18% pada 2020, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap laporan keuangannya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada strength atau bisa diartikan dengan kekuatan. PT Astra membangun citra dan reputasi kuat dengan produk berkualitas tinggi, jaringan distribusi yang luas, servis stasiun showroom, spare part, dan berbagai pilihan produk sumber daya manusia yang kompeten mendukung operasional dan verifikasikan lewat banyak anak perusahaan membantu pertumbuhan dan mengurangi risiko. Astra juga menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan memudahkan akses informasi melalui situsnya. Selanjutnya ada weakness atau bisa diartikan juga dengan kelemahan. Produk PT Astra memiliki harga tinggi seiring kualitasnya, namun promosi yang ditawarkan masih terbatas dan kurang menarik. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Threats atau ancaman PT Astra memiliki peluang besar di sektor otomotif yang berkembang pesat, didukung oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan potensinya untuk ekspor. Brand image yang kuat dan populasi Indonesia yang tinggi meningkatkan kebutuhan transportasi sehingga memperkuat peluang Astra di pasarnya. Lalu ada threats atau ancaman. PT Astra ini menghadapi ancaman dari sektor yang sensitif terhadap kondisi ekonomi seperti krisis ekonomi dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang mempengaruhi ekspor impor. Rendahnya daya beli masyarakat juga merupakan persaingan yang ketat terutama di sektor otomotif juga menjadi tantangan besar bagi perusahaan ini. Sebelum masuk ke analisis lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang PT Astra ini. PT Astra Tbk adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra Internasional (INC) oleh Tija Kiantie Lim Pien Hong, Parulin Nainggolan, Datuk Parulas Nainggolan, dan Saud Guru Pamosik Nainggolan. Pada tahun 1990, perseroan ini mengubah namanya menjadi PT Astra Internasional Tbk setelah resmi melantai di Bursa Efek Jakarta pada
tahun 4 April 1990 per 30 Juni 2018. Mayoritas saham Astra dimiliki oleh Jardine Cycle dan Carriage Ltd, konglomerat milik keluarga Keswick dan Skotlandia, sebesar 50,11%. Sampai dengan Desember 2017, Grup Astra memperkerjakan lebih dari 218.000 karyawan di 212 perusahaan, anak perusahaan, dan entitas sosial. Jumlah ini bertambah hingga 22.1.719 per 30 Juni 2018. Langsung aja ya ke common size. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis common size. Analisis common size yaitu mengubah setiap pos laporan keuangan menjadi persentase dari total penjualan laba rugi atau total aset posisi keuangan yang memudahkan analisis perubahan tiap pos dalam laporan. Analisis laporan keuangan berukuran sama, common size financial statement analysis, bertujuan untuk melihat struktur daftar neraca dan daftar rugi laba untuk pos tertentu terhadap subtotal dan atau total pos tersebut yang dinyatakan dalam persentase saja. Untuk neraca subtotal atau total diberikan nilai 100%. Untuk rugi laba penjualan bersih diberikan nilai 100%. Analisis common size disebut juga analisis vertikal karena evaluasi pos tertentu terhadap subtotal atau total pos tersebut dilakukan dari atas ke bawah untuk laporan neraca, sedangkan untuk laporan laba rugi dilakukan dari bawah ke atas. Selanjutnya di sini ada tabel common size neraca dari tahun 2019 sampai 2023 ya. Bisa dilihat dari total aset lancar dari PT Astra International Tbk ini stabil sekitar 43% dari total aset sampai tahun 2022. Tapi turun drastis jadi 0,04 di tahun 2023 ini mungkin karena pergeseran besar dalam aset atau penurunan likuiditas. Setelah itu kita bisa lihat dari total aset tidak lancar. Aset tidak lancar cukup stabil dan selalu menjadi dominan. Di tahun 2023 juga aset ini naik menjadi 62,7% dari total aset, menunjukkan bahwa perusahaan ini terus berfokus pada investasi jangka panjang. Yang ketiga kita lihat juga dari liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek relatif stabil sekitar 25-28% dari total aset. Kita lihat juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang menurun dari 18,5% di tahun 2019 ke 12,2% di tahun 2003 yang bisa berarti menunjukkan perusahaan mengurangi beban utang jangka panjang secara bertahap. Selanjutnya kita lihat ekuitas. Ekuitas di sini cenderung di kisaran 53 sampai 59% yang menunjukkan perusahaan punya basis modal yang kuat tanpa banyak bergantung pada hutang. Selanjutnya bisa di ini. Baik, selanjutnya ada analisis common size laporan laba rugi tahun 2019 dan tahun 2000 sampai tahun 2023. Di mana pendapatan adalah patokan dari seluruhnya yaitu menjadi 100%, di mana beban pendapatan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari yang sebelumnya yaitu 78,1% menjadi 76,7%. Laba kotor mengalami penurunan di tahun 2023 dari yang sebelumnya sama di tahun 2021
Beban operasional cukup turun pada tahun 2023 dan beban operasional mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan beban bunga mengalami penurunan di tahun 2023. Selanjutnya adalah laba operasi mengalami kenaikan di tahun 2019, penurunan di tahun 2020 dan kembali naik di tahun 2021. Selanjutnya adalah laba EBIT. EBIT mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 yaitu 2,6%. Selanjutnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak cukup stabil, mungkin ada di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 12,4%. Selanjutnya itu laba bersih. Laba bersih cukup stabil, tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan di angka 8,6%. Selanjutnya ada analisis indeks atau trends. Analisis keuangan yang dilakukan dengan merubah angka dalam satu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian, manfaat melakukan analisis indeks dalam manajemen keuangan adalah untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Berdasarkan prinsip dasar analisis indeks tersebut, maka analisis indeks pada laporan keuangan hanya pada neraca yang bisa disajikan dalam bentuk indeks. Karena untuk laporan laba rugi hanya tersedia 1 tahun pelaporan. Ini bisa dilihat ya tabel dari analisis indeks atau analisis tren neraca keuangan dalam bentuk persentase. Di mana total aset lancar pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sama dengan tahun 2021. Selanjutnya ada total aset tidak lancar, mengalami kenaikan di tahun 2023. Selanjutnya ada jumlah liabilitas jangka pendek, cukup stabil dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada jumlah liabilitas jangka panjang, cukup stabil. Dan selanjutnya ada jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas mengalami penurunan di tahun 2019 mungkin di tahun 2020 mungkin karena corona. Selanjutnya ada jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan di tahun 2020. Selanjutnya ada rasio keuangan PT Astra International Tbk. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang dilakukan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Kami mengambil 2 rasio, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar pada tahun 2019 yaitu 1,29. Pada tahun rasio cepat pada tahun 2019 yaitu 1,94. Di mana rasio ini memiliki standar industri, yaitu untuk rasio lancar yaitu 1,5 dan untuk rasio cepat yaitu 2, di mana pada tahun 2019 rasio cepat itu tidak memenuhi standar industri. Pada tahun 2020 rasio cepat tidak memenuhi standar industri. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 semuanya tidak memenuhi standar industri.
Untuk rasio lancar yaitu standar industrinya itu 1,5, di mana pada tahun 2023 hanya 1,32. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di sini kami mengambil dua rasio yaitu debt equity ratio dan debt to asset ratio. Di mana rasio ini juga memiliki standar industri. Untuk debt equity ratio yaitu 2,9 dan untuk debt to asset ratio yaitu 1,7, di mana semuanya mengalami penurunan yang sungguh drastis dan tidak memenuhi standar rasio. Selanjutnya ada rasio rentabilitas. Sama kami juga mengambil dua sampel rasio yaitu NPM atau net profit margin dan ROA, return of equity. Ini juga ada standar industrinya yaitu untuk NPM yaitu 2,6 dan return of equity-nya itu 2, di mana semuanya memenuhi standar industri keuangan. Baik, di sini kesimpulan presentasi untuk kali ini berdasarkan analis yang telah dilakukan, kinerja keuangan PT Astra International Tbk berada di dalam kondisi yang baik dari segi probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. PT Astra International Tbk mengalami baik penurunan maupun kenaikan di tahun 2020 dibanding pada tahun 2019. Rasio cepat yang pada 2019 menunjukkan kondisi keuangan yang kuat, namun terus mengalami penurunan di 2023. Artinya, tanpa mengandalkan persediaan aset cepat atau kas dan piutang, perusahaan sudah hampir tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya. Peningkatan NPM menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Kemudian dari semua jenis pengukuran probabilitas, PT Astra International Tbk berada dalam posisi yang cukup baik di tahun 2020, yang artinya perusahaan ini memang berada dalam kondisi yang baik. Seberapa aspek seperti rasio rentability dan probabilitas perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kondisi ekonomi maupun strategis investasi. Mungkin untuk presentasi kali ini dicukupkan. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.